عن الرهن أركان الرهن. هل ذكرنا أركان الرهن؟ أركان الرهن أربعة. أولا الراهن وهو المدين الذي عليه الدين. يشترط فيه ما يشترط للبائع. في البائع الثاني المرتهن وهو الدائن الذي له الدين، ويشترط فيه ما يشترط في الواهب. الثالث المرهون وهو المال المتقوم شرعا ويجوز بيعه. الرابع العقد، الإيجاب والقبول. هذا هو أركان الرهن. Arkan الرهن semua transaksi harus ada rukunnya ya. Wal arkan ghaliban takunu arba'ah. Rukun selalu umumnya selalunya 4 ya. Hala at-tarafan al-muta'aqidan, ini dua pihak yang berakad. At-tarafan al-muta'aqidan ar-rahin wa huwa al-madin. Al-madin alladhi 'alayhi ad-dain. Ma mana alladhi 'alayhi ad-dain? Alaihi itu selalu tanggungan, beban. Ala ya. Ala itu selalu beban. Alladhi 'alaihi ad-dain. Ma mana alladhi 'alaihi ad-dain? Yang berhutang atau yang ada tanggungan hutang ya. Yang ada tanggungan hutang. Yushtarat fihi ma yushtarat fil bai'. Disyaratkan padanya apa yang disyaratkan pada penjual ya. Apa syarat penjual? Apa syarat penjual? Sudah pernah saya sampaikan? La bai' waisa al-mabi'. Apa syarat penjual? Sudah pernah saya sebutkan? Enam, malikul limalil bai'. Malikul tam ya, pemilik penuh ya. Al-thani mana? Al-mukallaf, ayakuna mukallafan balighan aqilan. Wal-thalith al-ikhtiyar. Jadi tidak perlu saya jabarkan di sini. Yushtarat fihi ma yushtarat fil bai'. Limadha? Li'anna al-marhun, al-mal al-marhun, harta yang digadaikan, yuba'u idza lam yatamakkan al-madin min ada'i dainihi.
Kalau orang yang berhutang nggak bisa bayar hutang, maka barang gadainya harus dijual. Kalau harus dijual berarti yang punya barang gadai adalah orang yang layak menjual, gitu kan? Faituna. Al-murtahin wa huwa ad-dain. Ad-dain alladhi lahu ad-dain. Apa kalau lahu artinya yang berhak hutang. Yang berhak hutang, yang berhak nagih hutang, itu maksudnya ya. Alladzi lahu ad-dain fa yushtar fihi ma yushtar fil wahib. Disyaratkan padanya apa yang disyaratkan pada al-wahib. Apa makna al-wahib? Orang yang memberi. Ya, orang yang memberi syaratnya apa? Al-mukallaf ay yakuna balighan aqilan al-ikhtiyar, ya. Ya. Al-ikhtiyar. Al-malik limalil hibah. Kenapa kan disyaratkan padanya syarat hibah? Karena dia bisa menghibahkan hutangnya. Ya udah deh, nanti nggak usah bayar dah. Ya. Jadi fa yushtar fihi ma yushtar fil wahid. Al-marhun wa huwa al-mal al-mutaqawwam syar'an. Ma ma'na al-mutaqawwam syar'an? Lahu qimah. Ya. Lahu qimah. Mutaqawwam syar'an. Mana lahu qimah? Ada nilai. Ada nilainya, punya nilai ya. Yang nggak tahu ini ya tanya ya, jangan diem. Ya. Al-mutaqawwam syar'an yang ada nilainya secara syar'i. Yang nggak ada nilainya secara syar'i apa? Coba. Najis. Ya. Barang haram. Barang yang nggak bisa digunakan. Ya, at-tafih. Mana at-tafih? Sudah pernah saya sampaikan at-tafih. At-tafihat, mana? Benda tidak bernilai. Tidak bernilai. Ya, at-tafihat. Contoh tafih apa ini? Sepotong tali, sebiji kerikil, laisa lahu qimah, tafihat tadi. Wa yajuzu bai'uhu, dan boleh dijual. Ya, limadha li'anna al-mal al-marhun idza lam yatamakkan ad-da'in al-madin aw ar-rahin min ada'i dainihi yuba'u, maka dia akan dijual. Al-aqdu akad, ya. Jadi ingatkan, semua transaksi harus ada rukunnya. Kalau saya belum sebutkan rukunnya, tanya, ya. Waslun wal hajru, kita sudah sampaikan terkait dengan hajar. Apa makna al-hajar? Al-mana minat tasarruf fi malihi, ya. Yani al-hajar al-mana minat tasarruf al-mali, ya. Jadi orang yang enggak boleh bertransaksi finansial. Ala sitta as-sabi wal majnun was-safi al-mubadzir li malihi wal muflis alladhi irtakabat huduyud wal marid al-makhuf alayhi fi ma zada ala thuluth wal 'abdu alladhi lam yu'dhan lahu bit tijarah, lam yu'dhan lahu fit tijarah. Al-hajar al-mana' min at-tasarruf, yang enggak boleh bertransaksi ada 6. Al-mamnu' min at-tasarruf, yang dilarang bertransaksi, ya. Apa faedahnya dilarang bertransaksi? Kalau dia bertransaksi, maka keluarganya berhak membatalkan, ya. Misalnya gitu kan, misaluhu, ya. At-tiflu shaghir, anak kecil, ya. Ishtara hatifan, dia membeli handphone, ya. Faraja ila baitihi wa wajada abuhu anna ibnahu yamliku hatifan. Fasa'alah, min aina ataita bil hatif? Ishtaraitu. Mimman ishtarait? Dari mana ente beli? Qala min fulan. Fadhahaba al-ab ila al-fulan. Qala aina al-fulus? Mana uangnya? Saya enggak izinkan anak saya beli handphone. Lah udah dibeli, enggak bisa. La yasih. Huwa mamnu min at-tasarruf al-mali. Dia enggak berhak untuk bertransaksi. Ya. Jadi ayahnya bisa batalin. Sini mana duitnya? Ini handphonenya, ada balikin, ya. Wah udah beli, nggak bisa. Ini anak kecil, mamnu min at-tasarruf. Anak kecil nggak boleh bertransaksi, ya. Jadi hadza huwa faedah min hadza, faedah dari sini, ya. Al-majnun, gila.
ya. Orang gila gitu kan, misalnya ada orang gila gitu kan ya, ishtara syai'an wa waliyuhu. Ma makna waliyuhu? Ma makna waliyuhu? Hah? Walinya. Siapa walinya? Siapa walinya? Ayahnya. Abuhu wa man yahullu mahallahu, ya. Ayahnya atau orang yang menggantikan posisi ayahnya. Au may yahullu mahallahu, ya. Ditulis bahasa Arab. Saya pakai bahasa Arab supaya tulis gitu kan, yang ini jangan nanti kalau saya ngucapin lagi nggak tahu lagi, ya. Abuhu wa may yahullu mahallahu, ya. Ilmu harus naknya harus kayak orang ngambur-ngamburin duit. Gitu. Jangan diam aja. Dia nggak dapat apa-apa, ya. Dia nggak dapat apa-apa, ya. Dulu waktu saya kuliah di Madinah, mana ada buku-buku begini, ya. Ustaz ngomong aja, ya. Kita nyatet, kalau enggak ya udah, mau itu mau murojaah dengan apa nanti, ya. Kalau nggak nyatet. Waliyuhu, ma makna waliyuhu? Abuhu. Abuhu au man yahullu mahallahu, atau orang yang menggantikan kedudukan ayahnya, ya. Siapa yang menggantikan kedudukan ayahnya? Pamannya. Yang pertama kali siapa? Bukan paman dulu, bukan, ya. Kakeknya dulu, ya. Yang menggantikan fungsi ayah bukan paman dulu, kakek dulu, ya. Setelah kakek baru anaknya. Kakeknya ke atas baru ke bawah dulu, baru nyamping, ya. Al-usul, thummal furu', thummal hawashi, ya. Ke atas ke bawah baru ke samping, ya. Ayahnya al-usul, al-ab, thummal ibn, thummal akh, thumma ibnul akh, thumma al-am, ya, itu urutannya. Al-akh, thumma ibnul akh, thumma al-am, thumma ibnul am, ya. Itu walinya. Walihu aw may yahullu mahallahu, atau kalau udah menikah suami yang menggantikan posisi wali, ya. Suami yang menggantikan posisi wali. Waliyuhu wajada al-majnun ishtara syai'an, mendapatin orang gila ini membeli sesuatu, ya. Maka dia berhak, sini barangnya, kamu beli dari mana? Dari situ. Balikin duitnya, ya. Lah udah dibeli, enggak berhak dia jual beli. Ini orang gila, ya. Mukhtal aqliyan. Mana mukhtal aqliyan? Mukhtal aqliyan ditulis. Mukhtallu aqliyan. Apa mukhtallu aqliyan? Mukhtallun aqliyan, ya. Terganggu jiwanya, akalnya, ya. Mukhtallun aqliyan, marid, ya, maridun nafsiyun, ya, sakit jiwa, ya. Mukhtallun aqliyan, maridun nafsiyun, al-majnun, ya. Al-majnun itu artinya orang yang tertutup akalnya, ya. Semua kata yang ada jim, ada nun, itu nggak terlihat, ya, tertutup. Ya, jannah, udah pernah lihat jannah? Jin, majnun, enggak, bukan majnunnya, tapi orang majnunnya itu nggak bisa ngelihat apa-apa dia. Dia nggak bisa ngelihat mana yang baik, mana yang buruk. Majnun orang yang tertutupin, ya. Semua kata ada jim, ada nun, tertutupin, ya. Jannah, jin, junnah, asyamu junnah. Apa itu junnah? Junnah itu kemampuan untuk menahan diri, ya. Junnah, kemampuan nggak ada yang nggak kelihatan, ya. Adanya di dalam diri seorang. Junnatun, as-sawmu junnah, jin, jannah, majnun, ya. Majnun tertutupi, ya.
Wasafi al-mubadzir limalihi. Ini semester berapa ini? 3. Tadi. Saya udah sebutkan ada buku mufradat. Ya, jangan ditaruh di buku biasa. Buku mufradat, ya. Jadi harus setiap hari harus saya nambah kosakata. Ya. Jangan sia-siakan. Ya, kalau orang berdagang hari ini harus dapat untung. Kalau nggak dapat untung berarti aneh rugi. Ya. Itu namanya rugi waktu. Ya, rugi umur, dan di hari kiamat nanti diminta pertanggungjawaban. Nanti hari ini yang ngapain aja? Ya, dapat apa gitu kan, ya. Dikasih kesempatan belajar apa gitu kan. Jadi ada mufradat, ada kosakata. Hari ini saya harus dapat minimal 10 mufradat baru. Dan akan saya hafalin. Ya. Jangan rendah kama thalibah, ya. Udah semester akhir, ya, nulis skripsi aja nggak tahu bab gitu kan, nulis bab ada pasal di bawahnya, ada mabhas di bawahnya. Ustaz gimana ngaturnya? Jadi nggak belajar dari awal berarti, ya. Skripsi bukan nulis kayak ngarang buku begitu aja, bukan. Ada aturannya, ada bab, ada muqaddimah, ada pasalnya, ada mabhasnya, ada matlabnya, gitu kan. Ada kerangka-kerangkanya, kayak pohon gitu kan, ada cabang-cabangnya. Jadi nggak nulis not gitu kan, enggak, ya. Itu ngarang biasa namanya, ya. Orang nggak sekolah pun bisa itu, ya. Kan ini ada pasal-pasalnya kan, faslun gitu kan, berarti ada pemisah-pemisahnya. Supaya apa? Supaya gampang memahaminya, ya. Berarti bab muamalah itu ada faslu al-buyu', ya. Faslu al-riba, faslu al-qard, ad-dain, al-hajar, al-hawalah, al-kafalah gitu kan. Jadi orang bisa ini, kenapa? Karena ada cabangnya, gampang menguasainya. Dengan cabang-cabang tadi, dengan pembagian-pembagian tadi kita gampang memahaminya. Al-Majnun. Cari-cari di buku nggak akan ketemu tadi apa yang saya bilang. Yang kalimat yang ada jim dan nun tidak terlihat. Cari di buku mana itu? Ya, itu kesimpulan dari ngelihat gitu kan, ya. Jin, jannah, junnah, ya. Itu nggak terlihat. Sesuatu yang nggak terlihat itu pakai jim, pakai nun, biasanya, ya. Majnun, ya. Itulah gunanya ada guru. Kalau nggak ada guru ya nyari-nyari lama dan nyarinya, ya. Di sini waqad dalla ala masyru'iyyatil hajar ayatun minha. Dalil tentang disyariatkannya hajar. Apa makna al-hajar? Al-mana' min at-tasarruf al-mali, ya. Yang dilarang bertransaksi. Ayatun minha, ada beberapa ayat. Minha qaulullah ta'ala, ada di syarah itu, ya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu, kalau orang yang atasnya hak, ya, yaitu orang yang berhutang, ya. Alladhi 'alaihi al-haqqu, yang berhutang, ya. Alladhi 'alaihi, ya. Kalau alaihi berarti yang ada bebannya, yang kebebanan hutang, yang kebebanan hak, ya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu, kalau orang yang kebebanan hak, ya, yaitu hutang, al-haqqu ad-dain. Safihan, ya, safihan itu orang yang mubadzir limalihi, ya. Dhaifan, lemah, anak kecil, orang gila lemah, ya. Sudah dhaifan disigharin au ikhtilali aqlin, mukhtallu aqliyan, ya. Ini tadi saya sudah sebutkan mukhtal aqliyan. Disigharin karena masih kecil, au ikhtilali aqlin, terganggu akalnya. Au la yastati ayyumillah, la yuhsinul imla, enggak bisa mengimlakan. Li uqdatin fi lisanihi, karena lidahnya masih belum tegas, ya. Uqdah itu ada ganjalan di lidahnya. Wa nahwiha, wa imla huna ay yaqra 'alal katib aqdad dain liyaktubahu, yaitu membacakan kepada juru tulis akad hutangnya agar dia tulis, ya. Itu namanya mengimlakan. Ayyumillah yani ayyumli'a, ya. Wa falyumlil waliyuhu bil adli,
maka yang mengimlakannya adalah waliyuhu, walinya. Bil adli, dengan adil, ya, dengan jujur, ya. Adil artinya jujur. Bil adli, arti bil adli apa? Ya, bisidqi, bil haqqi, dengan jujur, ya. Dengan jujur, ya. Adil itu apa? Jujur. Syarat periwayat hadis adil, jujur, ya. Fa'in khiftum alla ta'dilu, kalau nggak bisa jujur, maksudnya ini harus jujur, ya. Bukan adil itu, ini buat ente, ini buat ente. Bukan itu, bukan. Itu masih kecil itu mah, ya. Bisa jujur, ya. Jujur. Anda punya istri lagi gitu. Jujur, ya. Kalau ente nggak bisa ngomong, jangan, ya. Kalau nggak bisa ngomong, jangan. Kalau nggak bisa jujur, jangan, ya. Jadi itu filsafat itu. Ustaz, dari mana kita tahu dia bisa, dia adil? Orang memahaminya adil itu ini buat ente, ini buat ente. Ini kecil itu mah, ya. Itu nggak seberapa. Jujurnya itu yang susah itu, ya. Bisa jujur nggak? Mau punya suami jujur? Hah? Jujur, ya. Saya udah nikah lagi. Itu jujur yang paling susah. Itu jujur yang paling susah, ya. Kalau jujur yang lain gampang, ya. Itu jujur yang paling susah, ya. Belum seberapa berarti. Waliyuhu bil adli, hendaklah walinya mendiktikan dengan jujur. Bil adli, jujur, ya, adil, ya. Wa wajhul istidlal bil ayah, ma mana wajhul istidlal? Hah? Ma makna wajhul istidlal? Wajah itu kan sisi, ya. Lahu wajhan, dia punya dua sisi, ya, dia punya dua wajah, ya. Wajhul istidlal, sisi pengambilan dalil dengan ayat ini. Jadi artinya ayat ini dijadikan dalil dari sisi ini nih, ya. Dari sisi ini bisa dijadikan dalil bahwa anak kecil, orang gila, atau orang yang safi itu tidak berhak untuk bertransaksi sendiri, harus didampingin oleh walinya. Harus didampingkan oleh walinya, dan walinya harus jujur. Wa wajhul istidlal, jadi itu apa arti wajhul istidlal? Sisi pengambilan dalil dari ayat ini, ya. Seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Apa arti innamal a'malu binniyat? Hah? Arti innamal a'malu binniyat apa? Ada yang bisa? Innamal a'malu, ada kalimat yang dihilangkan di situ. Innamal a'malu tuqbalu binniyat. Ya, amal, sesungguhnya amal-amal hanya diterima binniyat, dengan niat, ya. Wajhul istidlal, bahwa ayat hadis ini menunjukkan bahwa niat harus berbarengan dengan amalnya. Niat harus berbarengan dengan amalnya. Jadi kapan kita berniat? Saat kita memulai amal, ya, memulai amal. Jadi kapan niat? Saya berniat menuntut ilmu fardukan Allah saat sudah mulai belajar, bukan dari rumah, bukan. Dari rumah belum dianggap niat, ya. Dari mana? Ma wajhul istidlal, dari sisi mana kok ada kata harus berbarengan? Li'anna fil hadis harful ba. Di hadis ada ba huna faidatuhu lil musahabah. Ba ini faedahnya untuk berbarengan, ya. Ja'a Muhammadun bi Aliin. Muhammad datang dengan Ali. Alinya duluan atau belakangan? Barengan. Ya, li'anal ba lil musahabah. Ja'a Muhammadun fi Ali. Muhammad datang dengan Ali. Berarti Alinya bareng dengan Muhammad, benar enggak? Kalau Ali duluan enggak dianggap bi, ya.
Ja'a Aliyun summa Muhammad, gitu kan. Kalau Muhammad duluan, ja'a Muhammadun summa Ali, gitu kan. Tapi kalau ja'a Muhammadun bi Ali, berarti Ali sama Muhammad bareng. Ya. Jadi niat harus bareng. Kapan niat kita sholat? Pas takbir Allah baru niat. Kapan kita niat wudu? Pas nyuci muka. Nyuci muka aku kemudian berwudu. Kapan kita niat nuntut ilmu? Pas mulai belajar. Ustaz udah datang, udah mulai belajar, aku berniat menuntut ilmu kalau dari rumah tidak dianggap karena tidak bareng, ya. Tidak bareng. Hadza huwa wajhul istidlal. Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa niat harus berbarengan dengan amal, li'anna fil hadis harful ba. Karena di hadis ada huruf ba, wal ba lil musahabah. Ba menunjukkan harus musahabah bareng. Ya. Wal ba lil musahabah, ya. Fala tuqbal an-niyah illa bi musahabatil amal. Tidak diterima niat kecuali dengan berbarengan amalnya, ya. Itu namanya wajhul istidlal. Jadi wajhul istidlal ente ngambil dalil ini dari sisi mananya? Dari sisi mananya, gitu kan? Sehingga pada kesimpulan itu, ya. Annallaha ta'ala akhbara, sungguhnya Allah memberitahu anna haula, mereka-mereka ini, manhum haula as-safih wal dha'if, ya. Yanubu anhum awliya'uhum, ya, diwakilin oleh walinya fit tasarrufat, dalam semua transaksi. Wa huwa ma'na al-hajar, dan itulah arti daripada hajar, ya. Jadi kalau ada anak yang mau beli handphone, ya, tar dulu, ya, mana bapak ente, ya. Atau paling tidak orang yang mewakili bapak ente yang harus mendampingi, ya. Atau ditelepon dulu, Pak, ini anaknya mau beli handphone. Oh ya, nggak apa-apa, ya, baru boleh, ya. Kalau nggak maka nggak sah. Kalau misalnya anak yang bisa dititipin ke warung gitu, Ustaz? Iya kan harus tahu dulu dia ini, ya. Artinya nanti kalau bapaknya bilang, maaf, siapa yang suruh anak saya beli gula, gitu kan, ini gulanya balikin. Kalau misalnya memang orang tuanya, Nggak apa-apa. Harus, yang penting orang tuanya harus tahu, ya. Jadi orang tua yang baik kalau ini ngomong sama warungnya, kalau anak saya suruh beli gula, ya udah layanin aja. Ya itu saya nyuruh, gitu kan. Kalau BSG, Hah? beli es bukan saya. Hah? Ya, harusnya kayak gitu. Iya. Kalau orang tuanya gitu kan, dia beli es bawa pulang ke rumah. Siapa yang nyuruh anak saya beli es? Ya, kenapa dilayanin? Ya, nanya dulu ke orang tuanya. Ini anak boleh nggak beli es nih, gitu kan? Karena dia nggak layak untuk bertransaksi, nggak boleh. Ya, harus didampingin sama orang tuanya, ya, atau walinya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya, ini untuk bisa aja kan anak datang ke warung belanja ini, gitu kan, ya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, ngambil duit orang tuanya, gitu kan, ya. Dirugikan orang tuanya nanti, ya. Jadi kalau ada anak belanja yang banyak, tak dulu tanya sama orang tuanya, ini yang bawa belanja. Oh iya saya yang suruh. Udah baru, ya. Harus walinya. Ya, falyumlil waliyuhu bil adli, ya. Orang tuanya yang harus. Wa qala ta'ala, itu dalam hukum Islam seperti itu, ya. Karena hukum Islam untuk antisipasi jangan ada sengketa nanti. Jangan ada sengketa, ya. Boleh, tapi ya ini anak itu beli beras, beli apa ini gimana? Oh iya apa. Terus kalau dia nanti belanja yang seperti ini juga, oh iya nggak pelayanin aja, ya, baru. Ya sekali aja cukup. Yang penting dia udah tahu bahwa itu ini apa, suruhan dari bapaknya. Atau setidaknya bapaknya nulis surat, gitu kan, ya. Ini belanja ini nih, tangan bapaknya nih. Udah berarti bapaknya udah tahu, ya. Nih belanja ini, ya. Ini belanja ini, ya. Nah, kalau ada tulisan kayak gitu kan anak kecil nggak bisa nulis segitu, kayak gitu, ya. Wah, ini bapaknya ini, ya. Setidaknya seperti itu. Kalau dalam hukum Islam ya kayak gitu, ya. Jangankan belanja, ya. Anak nikah aja bapak bisa batalin, ya. Karena anak nikah tanpa izin bapaknya, boleh batalin nggak? Boleh dibatalin, ya. Nggak jadi, ya. Itu nikah, apalagi jual beli, gitu kan.
Perempuan walaupun besar tapi dihukumin seperti anak kecil. Bener nggak ya? Mau diperlakukan seperti anak kecil kan? Ya, sini ya. Ini mau belanja nih. Oh, senang banget ya. Benar nggak? Itu kuncinya perempuan ya. Dalam bahasa Arab al-mar'atu at-tiflul kabir. Ya, perempuan adalah anak kecil yang berbadan besar. Ya. Itu kuncinya bergaul dengan perempuan ya. Mau dibilang seperti anak kecil, sini, duduk sini, gitu. Senang banget ya. Ya main sembunyi-sembunyian, senang banget ya. Kalau ada pernikahan tanpa izin bapaknya dengan perkataannya kayak pernikahan ini dibatalkan itu udah batal Ustaz? Iya. Kalau tanpa izin bapaknya, ayi memperhatin nakahan berairi ini wali apa nikah wabatil, nikahnya nggak sah. Tanpa dia nyebut saya batalkan pun tetap batal ya. Siapa yang ngizinin? Katanya ya udah selesai. Nggak diizinkan berarti ya. Siapa yang nikahin? Nggak sah berarti ya. Karena dia nggak ngizinkan. Kecuali janda ya. Apa? Enggak, tetap janda. Siapa yang bilang kecuali janda? Cuma janda orang tua nggak berhak menghalangin. Itu yang bedanya. Bukan ini kadang-kadang orang bilang kecuali janda. Enggak ada kecuali janda. Janda orang tua nggak berhak menghalangi. Pak, saya mau nikah, gitu kan? Ya, kata oh nggak bisa, nggak ada hak untuk menghalangi. Ente harus nikahkan dia, ya. Karena dia udah pengalaman. Jangan sampai nanti berzina nanti di belakang, ya. Ustaz, izinnya harus dari bapaknya aja atau ibunya juga? Apa? Enggak, ibu nggak ada hak untuk itu. Meski ibunya Anta wa maluka li abik, milik ayahmu. Wa 'alal mauludi lahu, ya, anak adalah milik ayah kata Allah. Ya. Maka bin ke ayah atau ke ibu? Kecuali kalau ayahnya nggak jelas baru ke ibu, ya. Kecuali kalau ayahnya nggak jelas baru ke ibu, ya. Jadi ngomong sama ibu itu baik, tapi bukan ibu yang berhak memutuskan. Yang berhak memutuskan adalah ayah. Kalau ayah sama ibu berbeda pendapat, dengarkan ayah. Ya. Ini hal sepele tapi di masyarakat jadi masalah yang seperti ini ya. Hah? Ibu berhak didampingin, bukan dimintain pendapat. Man ahaqqun nas bi husni sahabati. Sahabat itu apa? Musahabah, damping. Ibu berhak didampingin, jangan ditinggalin, ya. Walaupun udah nikah tetap ibu didampingin, gitu kan? Karena ibu perempuan itu nggak bisa sendirian dia. Benar nggak? Iya. Kalau salah ngomong ya. Perempuan nggak bisa sendirian, ya. Jadi walaupun saya di sini saya WA juga, udah makan belum, gitu kan? Ya. Itu hal sepele, tapi perempuan suka yang kayak gitu, ya. Perempuan suka yang kayak gitu, ya. Itu udah membekas, ya. Wabtalul yatama, ibtalu ikhtabiru, ya, ikhtabiru uji. Wabtalu ikhtabiru al yatama yatim itu anak yang sudah nggak punya ayah dan belum balik, ya, itu namanya yatama. Hatta idza balaghun nikah, ya, hatta asbahu ahlan lizawaj, sampai usia menikah. Maksud usia menikah adalah balik, ya. Fa in anastum minhum rusdan, kalau kalian sudah dapatin mereka, ya, rusdan, kedewasaan akalnya dan mampu bertransaksi sendiri, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan harta itu kepada mereka. Fal ayat sharihah bi taslimil mal lahu ba'da ikhtiyar wa inasir rusd minhu, ya. Jadi ayat jelas tegas, ya, bi taslimil mal lahu, wajib kita serahkan harta seorang anak kepadanya, ya. Hartanya dari mana? Dari warisan bapaknya juga, ya. Ba'da ikhtiyar wa ba'da ikhtibar, setelah diuji.
wa inasir rusd minhu, dan didapati dia sudah dewasa dalam mengelola harta. Wa dallat bi mafhumiha, secara mafhum ya, secara dipahami tersirat. Mafhum itu tersirat ya. Kalau tersurat apa bahasa ininya? Mantuk. Mantuk tersurat. Mafhum tersirat ya. Jangan lupa ditulis ya, makanya saya katakan pakai buku. Kalau di situ hilang dia. Kalau ditaruh di situ hilang. Taruh di buku campur dengan yang lain hilang. Tapi kalau dengan mufradat ya enggak hilang dia. Ente buka-buka terus gitu kan ya. Wadallat bimafhumiha, dan menunjukkan ayat itu secara tersirat ala anna alladhi la yulmas fihi ar-rusydu, bahwa yang tidak tersentuh padanya kedewasaan atau yang belum dewasa, la yudfa lahu maluh, tidak boleh kita serahkan harta itu kepada mereka. Jadi orang yang belum dewasa secara finansial maka enggak berhak kita serahkan harta dia kepada dia. Wa yastamirul hajru alaihi, dan tetap dilarang bertransaksi. Wa kadzalika qaulullah ta'ala, begitu juga firman Allah, wa la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan serahkan kepada orang yang tidak cerdas secara finansial. Sufaha jamak min safi, amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah, harta kalian yang Allah serahkan kepada kalian ya. Sufaha jamak safi wa huwa alladhi la yuhsin at-tasarruf bil mal, orang yang tidak mampu ya bertransaksi dengan baik terhadap harta. Wa yadhuhu fi ghairi mawadhihi ya, karena dia suka meletakkan hartanya di bukan tempatnya ya. Di motor ditaruh di jalan, nggak dikunci gitu kan. Ini orang yang safih namanya ya. Amwalakum ya, ada orang yang kita kasih handphone lalu dia jual langsung ya. Kita kasih ini dia jual. Nah, ini orang safih namanya ya, orang yang bodoh secara finansial ya. Bodoh secara finansial. Harusnya dia dikasih handphone dipakai buat kebutuhannya, jangan dijual kecuali ya yang ngasihnya ngizinkan. Nah ini tolong jualin ya baru ya. Nusibal mal ila jami' li'annahu malullah ya. Jadi wala tu'tus sufaha amwalakum, harta kalian ya, li'annahu malullah walil ummah haqqun fihi wa in kana malikan khalisan lil fard ya. Jadi semua harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebut harta kalian ya, karena semua yang ada di dunia ini harta Allah semua ya. Kita berhak menggunakannya kalau diizinkan. Baru diizinkan kalau kita milikin secara sah, gitu kan? Qiyamat qiwamu ma'ayishikum wa qada'u hawaijikum bihadhihi al-amwal ya. Yang mana Allah berikan amanah kepada kalian untuk hidup kalian dan memenuhi kebutuhan kalian dengan harta tersebut ya. Jadi itu dalil tentang al-hajr ya. Yani hunaka ayah. Jadi fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati' an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Ad-dalil hadhihi al-ayah dalil ala anna as-saghir as-safi la yajuzu lahu at-tasarruf fi malihi. Wa aidan al-ayah waqtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan farfa'u ilaihim amwalahum. Hadhihi al-ayah dalil ala anna al-yatama man humul yatama alladzina lam yablughul hulum, yang belum sampai usia baligh ya. La yajuzu lahum at-tasarruf fi malihim wa aidan as-safi alladzi la yuhsin at-tasarruf fi malihi aw la yuqnasu ar-rushdu fihi fa yumna min at-tasarruf fi malihi. Maka dilarang juga bertransaksi. Dan firman Allah wala tu'tus amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Hadhihi al-adillah dallat ala jawazil hajr ya. Boleh kita melarang orang-orang tersebut yang memiliki kekurangan ya untuk bertransaksi ya. As-sabi tadi ada kata
safihan atau dha'ifan. Dha'ifan termasuk as-sabi ya. Wa talul yatama as-sabi. Wal majnun ya, sama juga ya, dha'if juga kalau majnun ya. Wasafi al-mubadzir limalihi, di sini ada wala tu'tus sufa safi ya. Safi itu orang yang tidak cerdas secara finansial ya. Dikasih handphone dijual, kasih motor dijual gitu kan ya. Itu enggak cerdas secara finansial. Wal muflis alladzi irtakabat huduyun, orang yang bangkrut yang terjerat hutang ya. Hadza kadzalik la yajuzu lahu at-tasarruf. Wal asl fil hajr al muflis, dalil tentang dilarang bertransaksi bagi muflis, orang yang bangkrut, ma rawahu Darqutni wa ghairuhu an Ka'b bin Malik, dari Ka'b bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'adz radhiyallahu anhu malahu wa ba'ahu fi dainin kana alaihi. Rasulullah melarang Mu'adz bertransaksi terhadap hartanya dan menjualnya untuk membayar hutangnya ya. Ada dalil ala anna al-muflis la yajuzu lahu tasarruf ya, al-muflis alladhi irtakabat huduyun, yang terjerat hutang ya. Di sini untuk ila syarah. Jadi ini dalil tentang muflis, yaitu dari hadis ya. Anna Rasulullah hajar ala Mu'adz ma lahu wa ba'ahu fi dainin kana alayhi. Wa yabi'ul hakim ma yafdul min malihi an hajatihi wa yuqassimahu ala ashabid duyun binisbah daini kullin minhum ya. Hakim berhak untuk menjual apa yang tersisa dari hartanya ya, tersisa dari hartanya setelah kebutuhannya, dan membaginya kepada orang-orang yang punya piutang ya, sesuai dengan hutang masing-masing. Walau kana majmu' ma'alaihi mathalan alfan, kalau hutangnya adalah 1000 ya, 1000 dinar ya, enggak mungkin 1000 rupiah ya. Kalau hutangnya semuanya adalah 1000 dinar, fabi'at amwaluhu bi 500, sementara uang hartanya setelah dijual hasilnya 500, artinya setengah atau 50%. Utiya kullun minhum nisfu ma lahu minad dain, maka semua orang yang punya piutang ya diberikan setengah dari piutangnya ya. Paham tuh? Jadi kalau ada orang misalnya mudaka man alaihi dain, ada orang yang punya hutang miliun ya. Kalau alfun kan ini ya, miliun ya, mi'atin alf ya, kepada si A mi'atin alf ya, kepada si B ya mi'atin alf, C mi'atin alf. Setelah jim apa? Dal ya, mi'atin alf. Setelah dal ya, mi'atin alf ya. Dari mana ini? Urutannya? Abjad hawas ya. Abjad hawas musaqqal kalimi ya. Itu urutannya. Jadi kalau utangnya miliun, 1 juta, 200.000, dan setelah dijual semua harta dia dijual, hasilnya adalah 500 alfin. 500 alfin ya. Jadi 500.000 hasil jualnya. Maka karena ini 200 berarti ini hanya 50% dari total hutangnya ya. Maka ini dibayarkan 50%, 100 alf ya, mi'at alf. Jadi karena aset dia dijual, hasilnya adalah cuma 500.000, maka masing-masing yang punya piutang berhak dapat 50% dari piutangnya ya. Apakah keluarganya wajib bayarin sisanya? Wajib. Tidak. Siapa yang bilang wajib? Dosa tanggung masing-masing ya. Kalau hutang tanggung sendiri, kalau punya warisan baru bagi-bagi ya. Iya, emang kayak gitu hukumnya ya. Kalau warisan punya Allah, bukan punya dia. Tapi kalau hutang tanggungan dia, bukan tanggungan Allah ya. Jadi
Kalau dia punya warisan, sisa hartanya banyak, gitu kan, setelah dibayarkan hutang masih ada sisa, itu punya Allah. Allah yang bagi. Tapi kalau dia punya hutang, tanggung sendiri, ya. Gak dibebankan kepada siapapun. La taziru waziratun, seorang tidak menanggung dosa orang lain, ya. Jadi kalau hutang jangan kita berharap orang lain mau bayarin, karena gak ada kewajiban siapapun di seluruh dunia ini yang bayarin. Ya, walaupun hutang istri sekalipun. Bukan kewajiban suami, kecuali kalau ngomong dulu sama suami. Ya, ngomong dulu sama suami baru, ya. Ya, Mas, ya. Ini beras sudah habis. Oh, yang hutang aja. Ntar nanti bayarin siapa? Oh, saya nanti, gitu kan, ya. Baru dia. Karena dia udah pernah komitmen mau bayarin. Tapi kalau enggak, ya. Set. Nah, Misalnya, jadi kalau misalnya dia meninggal, Kak, terus dia punya hutang. Nah, kalau berarti kan dosanya dosa dia nih, Sat. betul. Tapi kalau keluarganya mau bayarin, Boleh. Jangan kan tapi jadi dosanya masih ada. enggak ada lagi, kan udah dibayarin. Udah dibayarin. Ya. Kan udah dibayarin. Jangankan hutang sama manusia, hutang sama Allah kalau udah dibayarin udah selesai. Hutang sama Allah misalnya dia belum bayar zakat dibayarin, ya. Dia belum haji dihajikan, ya, maka dilunas, ya. Belum bayar puasa dibayarkan kafarohnya atau dipuasakan boleh, ya. Yang membayar dapat pahala nggak? Dapat pahala pastilah, ya. Namanya juga nolong orang, bayarin hutang orang masa nggak dapat pahala, ya. Waqad dalla ala dzalika, ya. Waqad dalla ala dzalik, dalilnya adalah maja fi hadits Mu'adz, ya. Hadis Mu'adz tadi apa? Anna Rasulullah hajara ala Mu'adz fi malihi. Rasulullah melarang Mu'adz bertransaksi pada hartanya, wa ba'ahu wa qasamahu baina ghurama'ihi, ya, dan Rasulullah bagikan kepada orang yang punya piutang. Ini sambungan hadisnya. Wa maja fi hadits Mu'adz fa qasamahu baina ghurama'ihi. Apa itu ghurama? Ghurama orang yang punya piutang. Nabi bagikan hasil jual dari rumahnya tadi kepada ghurama'ihi, orang yang punya piutang kepadanya. Fa asabahu khamsatu asbah huquqihim. Ya, ternyata hasil jual aset Mu'adz tadi hanya khamsatu asbah. Berapa khamsatu asbah? Coba, siapa yang bisa jawab? Khamsatu asbah. Ini hitung-hitungan, ini bahasa Arab, tulis nanti kalau udah tahu artinya. Khamsatu asbah. Siapa yang bisa tuliskan khamsatu asbah? Di sini. Ayo, siapa yang bisa tuliskan? Khamsatu asbah itu gimana tulisannya? Ayo. Ada yang bisa tuliskan khamsatu asbah? Hah? Bukan. 5 dari 7. Berarti kurang berapa? 2/7, ya. Khamsatu asbab itu begini. Jangan lupa lagi, ya. Saya selalu ingatin jangan lupa karena habis itu banyak yang lupa, ya. 5/7 ada khamsatu asbab. Berarti napiskan ini subu'an, ya. Ini subu'an. Khamsatu asbab 5/7. 2/7 subu'an, ya. Nakis subu'an. Jadi kurang 2/7 lagi. Subu'an, ya. Kalau 6/8 bahasa Arabnya apa? 6/8. Hah? Ayo. Sittatu asma. Kalau apa? Kalau apa? 5/6 asdas, ya. Jangan lupa itu, ya. Kalau 2/6 sudusan. Jangan masya Allah aja dipahami. Oh, masya Allah, tapi pas ditanya nggak tahu gitu kan.
Masya Allah langsung ditulis, Masya Allah langsung ditulis gitu kan. Jangan yang pas ditanya nggak tahu lah. Jadi fasa baum khamsata asba' hukukihim. Jadi cuma ada 5/7 dari hak mereka. Faqala lahum nabi laisa lakum illa dzalik. Kalian tidak punya hak kecuali cuma segitu saja. Apakah Nabi wajibkan kepada keluarganya? Enggak. Nabi enggak keluarga Muaz, dia anaknya Muaz ya. Enggak. Ya. Enggak dibebankan seorang kecuali sesuai dengan perbuatannya. Bukan ada yang utang, ya. Yang utang bapak aneh, ya. Itu enggak punya hak lagi sama saya. Kalau saya mau bayarin, alhamdulillah. Tapi kalau saya nggak mau bayarin, ya bukan utang saya. Itu hak apa lagi sama saya? Ya, kecuali bapaknya mau ngutang, ngomong dulu sama anaknya. Atau yang mau ngasih utang, ngomong dulu sama anaknya. Bapak ente mau ngutang berapa? 1 juta, ya. Oh ya utangin aja. Terus yang bayar siapa nanti? Kalau dia nggak bayaran, dia bayar. Baru dia wajib bayarin. Karena dia pernah berjanji mau bayarin, gitu kan? Berarti yang berhutang bapaknya dan anaknya berdua. Gak bisa kita nagih ke anaknya sampai anaknya memang pernah dikasih tahu dan pernah janji mau bayarin, ya. Berarti dia penjamin, ya. Kata Nabi al-gharib al-kafil dhamin, ya. Jadi orang yang menjamin al-kafil gharib, ya. Saya lupa hadisnya, ya. Orang yang menjamin itu yang berhutang. Jadi kalau dia pernah menjamin baru dia berhutang, ya. Nanti akan masuk kepada kafil, ya, kafalah, ya. Yaitu al-muflis alladzi takabat huduyub. Jadi kata Nabi laisa lakum illa dzalik. Kalian tidak berhak kecuali cuma segitu aja dah, ya. Warawa Malikun bisanadihi, diriwayatkan oleh Malik dengan sanadnya. Malik dalam kitab Al-Muwatta. Anna rajulan min Juhainah, seorang laki-laki dari Bani Juhainah, kana yasbiqul hajj wa yashtari rawahil fa yaghli biha thumma yusri as-sayd fa yasbiqul hajj fa aflas fa rafa'a farufi'a amruhu ila Umar bin Khattab fa qala amma ba'd ayuhan nas fa innal Usayfi' Juhainah radiya min dainihi wa amanati ayyuqal sabaqal hajj faddana mu'ridan 'anil wafa fa asbaha wa qad rina bihi faman kana lahu 'alayhi daynun falyatina bil ghadat fa inna ba'i'u mali wa qasimuhu baina ghurama'i thumma iyyakum wad-dain fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu harbun wa fi riwayah huznun, ya. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari diriwayatkan oleh Malik, ya. Seorang laki-laki dari Bani Juhainah kana yasbiqul hajj fa yashtari rawahil fa yaghli biha thumma yusri as-sayr fa yasbiqul hajj fa aflas wa rafa'a amruhu ila Umar bin Khattab. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Juhainah, ya, dia membeli beberapa onta tunggangan untuk haji, ya, dan akhirnya dia bangkrut, ya, lalu dia kebebanan hutang. Farufi'a amruhu ila Umar, lalu diadukanlah kepada Umar. Faqala amma ba'du ayyuhan nas, ya. Lalu Nabi Umar mengatakan wahai manusia. Jadi Umar khutbah, fa innal Usayfi' Juhainah radiya min dainihi wa amanati ayyuqal sabaqal hajj faddana mu'ridan 'anil wafa, ya. Jadi Usayfi' dari Bani Juhainah, ya, dia berhutang, ya, untuk membeli kendaraan haji, ya, berhutang dan tidak bisa melunasi. Fa asbaha wa qarrina bihi, ya, sementara dia sudah ditagih-tagih. Faman kana lahu 'alaihi dainun, siapa yang punya piutang, falyatina bil ghadat, ya, segera pagi ini juga datang kepada kami. Fa inna ba'i'u mali, karena kita akan jual harta dia, wa qasimuhu baina ghurama'i, dan akan kita bagi kepada orang-orang yang punya piutang. Tsumma iyyakum wad-dain, hati-hati, kata Umar, dengan hutang. Fa inna awwalahu hambun, ya, karena awalnya adalah penderitaan, wa akhiruhu harbun, akhirnya adalah perperangan. Dalam riwayat lain akhirnya adalah kesedihan, ya. Jadi
Jadi ini seorang dari Bani Juhaina namanya Musayfi, ya. Jadi dia berhutang onta, ya. Berhutang onta, akhirnya onta itu harganya naik, ya. Dan dia terjerat hutang, nggak bisa bayar. Dan akhirnya dia diadukanlah kepada Umar. Lalu Umar menyuruh semua orang yang punya piutang, ya, kumpul, kita akan jual semua harta si Musayfi ini, ya. Nanti akan kita bagikan kepada orang yang punya piutang. Umar manggil keluarganya enggak? Oh, enggak, tanggung jawab dia sendiri. Ya. Ada seorang jenazah, karena Rasulullah utiya bi janazatin. Ya, faqala, ya, didatangkan jenazah. Lalu Rasulullah, hal taraka malan, dia meninggalkan harta enggak? Qalu la. Hal taraka dainan, dia meninggalkan hutang? Qalu na'am. Dinaran, ada 2 dinar hutangnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya udah kalian sholatkan, ya. Nabi kalau panggil, mana anaknya, mana keluarganya? Enggak ada satu pun di dunia ini yang wajib bayarin hutang kita. Jadi jangan kita berharap, ya. Kalau mau dibayarin, ngomong dulu sebelum berhutang. Ngomong dulu kepada orang yang minta menjamin hutang kita. Jadi baru, ya. Kalau nggak ada yang menjamin sama sekali, nggak ada yang tahu, ya enggak. Ya, nggak boleh kita bebanin seorang yang dia nggak tahu. Kalau dia ada bebannya, ya. Jadi kadang-kadang di masyarakat, oh enggak, anaknya wajib, siapa yang bilang anaknya wajib bayarin? Kalau anaknya mau bayarin, alhamdulillah, ya, dihitung pahala besar, berpahala, dianjurkan untuk bayar hutang. Jangankan hutang orang tua, hutang tetangga pun boleh dibayarin, ya. Boleh nggak bayarin hutang tetangga? Boleh, bukan nggak boleh, bukan, wajib tidak. Artinya orang yang punya piutang nggak berhak lagi anaknya, nggak berhak lagi orang tuanya, nggak berhak lagi suaminya, nggak berhak lagi istrinya, nggak berhak lagi saudaranya, ya, karena bukan mereka yang berhutang. Ya, kalau kita lagi sama mereka dan mereka gak ridho, dosa hukumnya. Ya, mama, ente lagi apa? Kan nggak pernah berhutang sama ente. Ya. Hutang negara. Presiden lah yang berhutang, bukan kita yang berhutang. Baru kita kebebanan kalau presiden ngomong dulu sama kita. Ya, ini kita mau utang nih, kan nggak ada jalan di sini. Jadi saya mau bangun jalan nggak ada duitnya, mau utang dulu nih, ya. Oh ya, utang aja, baru. Ya, itu tanggung jawab kita. Ya, dan tanggung jawab kita itu diwakilkan kepada wakil rakyat. Nah, ini wakil rakyatnya ini ya, jangan sampai mereka menyalahgunakan wewenang kita, gitu kan? Hah? Enggak, utang negara. Kalau dibayarin, alhamdulillah. Kalau secara undang-undang dibayarin sama negara, dibayarin negara. Tergantung presidennya tadi berhutang karena memang negara butuh atau tidak. Kalau karena negara butuh, dia nggak berdosa. Kalau negara tidak butuh lalu dia berhutang, ya, maka dia berdosa. Tapi negara tetap wajib bayarin. Negara tetap wajib bayarin, ya. Dalam undang-undang negara tetap wajib bayarin hutang negara tetap, ya. Tapi dia yang presidennya berdosa atau tidak tergantung dia laksanakan sesuai dengan amanah atau tidak, ya. Al-haq tasarruful hakim manutun bil maslahah. Karena ada kaidahnya. Hakim itu pemimpin, ya, punya hak melakukan sesuatu sesuai maslahatnya. Kalau ada maslahat, ya, butuh jalan, nggak punya duit negara lalu berhutang, boleh. Tapi kalau berhutang untuk hal-hal yang nggak penting, ya, untuk bagi-bagi sembako pas pilpres, nggak boleh, ya. Siapa yang suruh itu, ya? Wal marid al maquf alaih, orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal, ya, di sini disebut al maut al maquf alaihi al maut min maradi, ya, dikhawatirkan akan meninggal. Fala yajuzu lahu at-tasarruf, dia nggak boleh juga bertransaksi. Nggak boleh juga bertransaksi, ya. Dalla ala dzalika, dalilnya fi ma zada ala thuluth. Jadi cuma sepertiga aja dia boleh bertransaksi, ya. Kalau lebih dari sepertiga maka nggak sah, ya. Sepertiga itu bil wasiyah. Kama jaa fi al hadits alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas qala kana Rasulullah ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah menjenguk aku pada waktu haji wada saat aku sakit dan sakit itu sudah sangat, ya. Faqultu inni qad balagha bi min al-waja' wa ana dzu malin. Ya Rasulullah,
ya saya sudah mencapai rasa sakit yang seperti yang kau lihat. Saya punya harta, wala yarithuni illa ibnatun, tidak ada ahli warisku kecuali hanya anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah aku sedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la. Fa qultu bisyatri, setengahnya. Qala la. Tsumma qala ats-tsuluts, sepertiga. Wa ats-tsulutsu kabirun aw katsirun, sepertiga sudah besar atau sudah banyak. Innaka antadzar warathatuka aghniya, engkau tinggalkan ya ahli warismu kaya, khairun min antadzarhum 'alatan yatakaffafun nas, ya lebih baik daripada engkau tinggalkan buat mereka mereka miskin yatakaffafun. Ala, mana ala? Hah? Mana ala? Ala miskin. Ya, ada di mana kalimat ala ini? Hadis Jibril. Ya. Akhbirni an amaratiha an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata. Ala artinya miskin. Miskin itu orang yang butuh. Ailah orang yang butuh sama kita. Ailah dari kata Allah juga sama. Ailah muhtaj, ya orang yang butuh sama kita. Ya. Itu asal kata yang sama, ya. Ibda biman ta'ul, ya. Mulailah dengan orang yang kau butuhkan. Ya. Siapa yang kita butuhkan? Kerabat dekat. Ya, ibda biman ta'ul. Mulailah kepada orang yang kau butuhkan. Ya. Ta'ul ala, ailah ala sama. Bahasa Arabnya sama, ala, ya. Muhtaj, butuh, ya. Ini dihubung-hubungkan dengan ini biar ilmunya enggak ini ya. Dicatat, saya katakan dicatat ya. Baik, intahal waqt, naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.